Oke. 3-2. Patrick Kluivert datang sebagai pelatih baru timnas Indonesia bukan hanya untuk membawa tim merah putih lolos ke Piala Dunia 2026. Banyak target yang diusung pelatih asal Belanda itu kepada timnas Indonesia. PSSI sudah memperkenalkan secara resmi Patrick Kluivert yang menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert dikontrak berdurasi 2 musim dengan opsi perpanjangan 2 musim ke depan. Patrick Kluivert akan ditemani oleh Denny Lanzat dan Alex Pastoor sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Nantinya akan ada lagi 2 pelatih lokal yang bertugas di bawah komando Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengatakan bahwa ia sudah mempunyai sebuah rencana selama 4 tahun ke depan terhadap timnas Indonesia. Rencana terdekat tentu saja membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang skuad Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 cukup besar. Saat ini, timnas Indonesia duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengemas 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Timnas Indonesia tertinggal 10 poin dari Jepang di posisi pertama, dan terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Untuk melaju ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus duduk di posisi pertama dan kedua pada klasemen akhir grup C. Saat ini, timnas Indonesia menyisahkan 4 pertandingan lagi melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Kami sudah punya rencana 4 tahun ke depan. Kami sudah bagi itu ke dalam 2 rencana. Yang pertama membuat dampak positif di pertandingan dan melihat bagaimana hasilnya kami melaju ke Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga memikirkan bagaimana caranya agar timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2030. Memang dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi agar prestasi timnas Indonesia bisa meningkat. Fokusnya saat ini bagaimana caranya timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Kami membangun tim dan mengimplementasikannya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Rencana selanjutnya Patrick Kluivert berusaha membantu agar timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028. Nantinya yang bertugas menjadi pelatih timnas U23 Indonesia adalah Alex Pastoor. Mereka akan bekerja sama yang terbaik agar timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 2026. Setelah itu, timnas U23 Indonesia bisa tampil di Olimpiade 2028 dengan harus masuk ke 3 besar Piala Asia U23 2026. Rencana kedua kami melanjutkan perjalanan untuk melaju ke Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengakui perjalanan ini berat, namun ia harus tetap yakin timnas Indonesia bisa menembus target yang diusungnya. Ada banyak hal yang harus kami capai. Tim kami juga sangat berkomitmen untuk mencapai target itu, jadi kami akan mencoba mewujudkannya, tutup Patrick Kluivert. Tim Gaypens dan Dion Marks dipastikan tidak masuk dalam skuad timnas U20 Indonesia. Garuda Nusantara saat ini dalam pemusatan latihan jelang Piala Asia U20 2025. Saat ini ada 47 pemain yang dipanggil oleh pelatih kepala Indra Syafri. Laga perdana yang akan mereka hadapi adalah melawan Iran pada bulan Februari nanti. Namun, Gaypens dan Dion tidak akan dibawa karena proses naturalisasi mereka belum selesai. Bila kita sudah memasuki tes. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri menjelaskan, dia hanya mendaftarkan 47 pemain. Jumlah tersebut dipilih karena AFC meminta pendaftaran pemain dilaksanakan pada bulan Januari. Pemain yang didaftarkan adalah yang tersedia dan dipastikan bisa bermain. Saya sudah mendaftarkan 47 pemain. Karena memang AFC, Federasi Sepak Bola Asia, memberi batas waktu tanggal 13 Januari, kata Indra Syafri dilansir dari laman Antara. Tujuan akhir dari kita adalah lolos ke Piala Dunia. Mantan pelatih Bali United ini melanjutkan, Gaypens dan Dion akhirnya tidak bisa masuk ke dalam tim. Dia berharap mereka bisa tersedia saat mereka lolos ke Piala Dunia U20 mendatang. Garuda Nusantara memang membawa misi untuk bisa ke Piala Dunia lewat ajang Piala Asia ini. Syaratnya, mereka harus menembus babak semifinal untuk mendapatkan tiket otomatis. Tentunya, mereka harus bisa tampil maksimal dan mencapai target awal tersebut.
Jadi dengan demikian, Dion dan tim tidak saya masukkan ke dalam skuad AFC ini. Ya mudah-mudahan nanti mereka masuk dalam skuad jika kita insya Allah lolos ke Piala Dunia U20, tutupnya. Sementara itu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga beberapa waktu lalu sudah memberikan sinyal bahwa dua pemain tersebut sulit bergabung. Menurutnya, dengan batas waktu bulan Januari maka Gaypens dan Dion belum bisa diproses tepat waktu. Namun, mereka akan dipersiapkan untuk bisa bermain di agenda selanjutnya. Kenapa berat? Karena U20 itu tanggal 12 Februari mulai. Ya, sementara AFC ini bikin peraturan bahwa semua pemain disubmit 1 bulan sebelum pertandingan. Berarti 12 Januari semua disubmit. Agak berat kan? Jelas Arya Sinulinga. Ya hari ini Malti dan juga semoga hasilnya nanti bisa. Pelatih Indra Syafri memanggil dua pemain timnas U17 Indonesia ke skuadnya untuk menjalani pemusatan latihan TC di Jakarta pada 5 Januari 2025. Kedua pemain itu adalah Matthew Baker dan Evandra Florasta. Sebelum memanggil kedua pemain itu, Indra Syafri mengakui bahwa ia sempat berdiskusi dengan pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto. Dalam diskusi itu, Indra Syafri meminta saran kepada Nova Arianto siapa pemain timnas U17 Indonesia yang layak promosi. Nova Arianto menyebutkan dua nama itu hingga akhirnya dipanggil Indra Syafri. Indra Syafri sebelumnya juga mendapatkan amanah dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menjadi supervisi di Timnas U17 Indonesia. Jadi saya perlu regenerasi. Setelah Timnas U20 Indonesia sekarang berakhir, kami harus sudah punya gambaran ke depan siapa saja pemain yang layak promosi. Yang perlu saya sampaikan kepada kalian semuanya, saya banggakan 25, 27 dan 29. Jadi menurut saya ini penting untuk regenerasi. Jadi saya pilih Evandra Florasta dan Matthew Baker, kata Indra Syafri kepada awak media di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 15 Januari. Indra Syafri pun mencoba melihat kemampuan Matthew Baker dan Evandra Florasta di Timnas U20 Indonesia. Meski sudah berlatih bersama, Indra Syafri tidak menjamin keduanya masuk ke skuad Timnas U20 Indonesia untuk Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia akan berlaga di Piala Asia U20 2025 pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025 di Cina. Tim Merah Putih tergabung ke dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Saya belum jamin mereka bisa masuk ke dalam skuad nanti, kata Indra Syafri. Meski demikian, Indra Syafri menegaskan bahwa kedua pemain itu juga tidak melanggar regulasi setelah bergabung ke Timnas U20 Indonesia. Sebab, secara usia mereka masih muda. Kalau nantinya mereka masuk, ini tidak melanggar regulasi. Sebab, regulasi itu kelahiran 2008 dan 2009, kata Indra Syafri. Jadi saya pikir FIFA bisa memikirkan itu, lanjutnya. Indra Syafri bercerita bahwa ia pernah melakukan regenerasi saat memegang Timnas U19 Indonesia. Saat itu, ia membawa Witan Sulaiman untuk masuk ke skuadnya di usianya yang menginjak 16 tahun. Witan Sulaiman itu waktu zaman saya usianya masih 16 tahun, tapi sudah bermain bersama Timnas U19 Indonesia. Dari 2017 sampai 2019, bahkan ke senior. Jadi Evandra Florasta dan Matthew Baker ini kami ajak. Matthew Baker juga punya saudaranya yakni Timothy Baker dan saya mau melihat kualitasnya apakah bisa masuk ke skuad Timnas U20 Indonesia atau tidak. Tutup Indra Syafri. Ya bulan Januari sebelum kita Penyerang Timnas U20 Indonesia Jens Raven yakin mereka bisa menembus Piala Dunia U20 2025. Garuda Nusantara akan bertarung di Piala Asia U20 2025 pada bulan Februari mendatang. Melalui ajang ini, Indonesia akan coba untuk merebut tiket ke Piala Dunia. Syaratnya, mereka harus lolos sampai ke babak final untuk mendapatkan satu tempat otomatis. Jens Raven menjelaskan bahwa komposisi skuad yang ada saat ini cukup meyakinkan. Mereka juga percaya diri untuk bisa lolos sampai ke Piala Dunia. AFF kita lalui dengan baik dan juga mana kita bisa mencapai tujuan akhir. Tentunya butuh kerja keras dari semua pemain agar bisa mencapai tujuan tersebut. Di skuad ini kami sangat yakin kami bisa lolos ke Piala Dunia, kata Jens Raven dilansir dari laman Antara. Pemain Dordrecht U21 ini menambahkan bahwa mereka akan coba memaksimalkan posisi di Piala Asia U20 ini. Menurutnya,
Mereka memiliki persiapan yang panjang dan ini jadi modal penting bagi Garut Nusantara. Apalagi, mereka datang dengan status juara Asian Cup U19 2024. Kita persiapkan game plan, nanti akan merespon dengan game plan yang tepat. Tujuan kami sebenarnya adalah Piala Dunia. Coach Indra punya banyak waktu untuk mempersiapkan kami, dan kami akan memberikan yang terbaik, beri 100% di setiap game. Lanjutnya, Jens menegaskan bahwa pemusatan latihan panjang kali ini cukup krusial, apalagi mereka baru akan menjalani laga perdana melawan Iran pada bulan Februari nanti. Selain itu, dia menyadari bahwa persaingan di grup C akan ketat dan mereka akan mempersiapkan segalanya. Di grup ini juga ada lawan tangguh yakni Uzbekistan yang merupakan juara di edisi sebelumnya. Tentu saya rasa dengan pemusatan latihan panjang ini, kami bisa menghadapi tim lawan yang bagus. Saya pikir persiapan Piala Asia kita sangat bagus. Saya pikir bagi kami itu adalah level yang berat di grup ini, dengan Yaman, Uzbekistan, dan Iran. Tutupnya. Saya banggakan. Saya dan 29. Ini ada lebih kurang 70 menit. Nanti